menjelang siang. Mari semangat dari sekalian ya. Udah lapar? Belum. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Amin Dumai beserta Ustadz, pengasuh dan ustazahnya. Yang saya hormati rekan-rekanku sekalian, saya perkenalkan dulu bahwa ini adalah staf saya, Pak Joshua. Ini Joshua kejaksaan ya, bukan Joshua yang mati tembak Sambo, bukan ini. Ini Joshua kejaksaan. Nah, tidak. Sebelah lagi Pak Sandi, sebelah lagi Ibu Endang. Nah, itu. Perkenalkan saya sendiri, nama saya Abu Nawas. Saya jabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Dumai. Saya di sini bertugas 4 bulan masuk 5 bulan. Saya menjabat di sini. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita dapat bersilaturahim dalam rangka menyelenggaraan kegiatan jaksa masuk pesantren. Ada juga istilahnya jaksa peduli santri. Ada juga istilahnya jaksa sahabat santri. Kenapa kami milih pesantren? Karena pesantren ada tempat yang menginap, yang pondok. Ada juga di pesantren ini. Kenapa harus kami pilih pesantren? Karena di pesantren inilah tempat-tempat membina dan mendidik anak-anak santri kita menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Adik-adik sekalian, Pak Ustadz, kami dari Kejaksaan hadir di sini menyampaikan permohonan dari pimpinan kami, Bapak Kajari, Pimpinan Negeri Dumai. Beliau karena kemarin ada acara di Sentul, seluruh kepala kejaksaan negeri, Kapolres dan Dim seluruh Indonesia, itu acaranya di Sentul bersama Pak Presiden, Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri, Pak Panglima dan Menteri Dalam Negeri sehubungan dengan inflasi, sehingga beliau tidak hadir. Beliau juga sekarang sudah dari Pekanbaru menuju ke Dumai. Salam hormat dari beliau kepada Pak Ustadz, kepada beliau. Walaupun non Muslim, beliau juga punya misi dan visi bahwa nasionalismenya lebih dikedepankan. Karena saya juga ditunjuk sebagai ketua pengurus musola di kantor kami. Beliau juga mau menggambarkan bahwa musola itu seperti apa gitu. Makanya di pesantren ini siapa tahu beliau juga punya rezeki mungkin nanti kan. Makanya saya mendatangi pesantren-pesantren itu, kalau memang ada yang perlu kami bersedia, kami siap ada bantuan mungkin seperti itu Pak. Makanya kami data semua pesantren-pesantren itu. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hari sudah mulai panas. Selanjutnya kita mulainya dari jam 8 biar nggak gerah ya. Tapi ya keadaanlah yang membuat kita harus tertunda. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa kejaksaan itu bukan seperti yang dilihat di TV, di video, yang di YouTube, di Facebook, di Twitter, bahwa kami hanya bisa nangkap orang, nahan orang, nyidangkan orang di pengadilan saja. Sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan, bahwa di pasal 30B itu kejaksaan itu hadir di tengah masyarakat, itu melakukan penyuluhan penerangan hukum, baik itu terhadap masyarakat, terhadap dinas maupun terhadap anak-anak didik, mahasiswa juga. Kami menyampaikan penyuluhan itu karena sebagai kepala seksi intelijen mempunyai tugas dan wewenang yang dinobatkan untuk menyampaikan, melakukan penyuluhan hukum. Kenapa di pesantren khususnya sering terjadi kekerasan terhadap anak di pesantren? Yang pertama.
Ada juga guru-guru atau ustadz-ustadz yang mencabuli anak muridnya atau santrinya. Guru ngaji nyabulin santrinya, anaknya, seperti itu. Kenapa kami hadir di sini? Karena di sini mungkin di luar pengawasan dari orang tua. Makanya dengan kehadiran kami di sini, adik-adik sekalian, bahwa tidak boleh misalnya contoh senior menyiksa anak juniornya dalam ospek misalnya. Itu di Kota Lubuk Linggau ada juniornya memaksa juniornya karena dihukum masuk kolam, akhirnya meninggal. Karena dia nggak masuk, dihukumlah masuk kolam. Karena di kolam akhirnya dia meninggal. Makanya kami hadir di pesantren, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Ada juga anak santri yang dikurung di dalam, nggak boleh keluar, nggak boleh segala macam, karena hal-hal yang tidak baik. Nah, hal seperti itu jangan terjadi. Kalau memang dia ada hal yang melanggar hukum, ya disampaikan kepada pihak yang berwajib. Kalau memang haknya dia, jangan sampai dia disiksa, disandra, dikurung, disekap seperti itu. Kenapa saya hadir di sini? Saya sampaikan kepada Pak Ustadz, Pak Ari. Kajian kami ini adalah pencegahan, Pak. Bukan hanya untuk santri, tapi untuk ustadz dan ustazahnya. Jangan sampai mereka melakukan kekerasan terhadap anak-anak kita, karena hidup kita ini sama. Mau santri, mau jaksa, mau polisi, mau ustadz sama. Kita sama-sama manusia yang mempunyai hak untuk hidup, hak mendapat pendidikan, hak mendapat kesehatan, hak mendapat perlindungan dari negara, dan dijamin oleh undang-undang. Kemerdekaan adik-adik sekalian di sini ditanggung oleh negara. Haknya untuk menjadi pejabat, haknya untuk menjadi DPR, haknya untuk menjadi pegawai negeri, haknya menjadi presiden, segala macam itu semua kita sama. Makanya adik-adik ada dalam pendidikan, hanya di pesantren, ada juga di luar sana. Saya lebih bangga kalau seandainya punya adik-adik yang punya keluarga yang ada di pesantren, karena tidak semua orang bisa di pesantren. Saya ingatkan kepada adik sekalian bahwa di tempat saya di sana di Sumatera Selatan ada suatu pesantren yang saya besuk keponakan saya di pondok seperti itu. Kami ambil sholat, ambil wudhu, uang kami hilang di pesantren. Nah, saya harapkan adik sekalian itu tidak boleh. Masa kita di sekolahkan di pesantren tapi masih mencuri? Nggak boleh membuli, nggak boleh memukul, nggak boleh mencaci, nggak boleh memfitnah. Karena kami kejaksaan ini, Pak Ustadz, Pak Ari, kalau di kepolisian itu dia melakukan penangkapan terhadap pelanggaran. Kalau di tentara itu dia teritorial, Pak, wilayah, menjelaskan bahwa bagaimana orang lain, negara lain atau kelompok lain untuk menyerang suatu daerah atau negara, itu dia menjelaskan seperti itu. Kalau kami kejaksaan ini bagaimana, kenapa orang ini dihukum karena mencuri, pasalnya pasal berapa? Orang dihukum narkoba, ini pasalnya berapa? Orang ini membuli teman-temannya, kenapa dia masuk penjara, ini pasalnya berapa? Mohon maaf Ustadz, Budiyani kenapa dia masuk penjara mengedit foto Ahok lagi ceramah, bukan lagi pidato. Itu undang-undang ITE, itu propaganda. Jadi dalam undang-undang ITE tidak boleh mendistribusikan, mengedit, mentransmisikan tentang berita-berita yang hoax, nggak boleh. Contohnya di sana ada orang diperkosa, ternyata itu video yang lama. Karena kejadian kekerasan di sini, ada pembunuhan, ternyata itu kejadiannya di India di sana, kita kirim di sini. Nggak boleh seperti itu. Kalau kita belum tahu kejadian pastinya, itu nggak boleh. Ya, ada sekalian lihat. Jadi seperti itu. Contoh di sana Pak adanya teroris misalnya, tapi nggak tahu siapa itu. Harus kita tahu dulu
siapa namanya, bagaimana dia dikatakan teroris, apa yang dilakukan dia, itulah kejaksaan. Pasal berapa dia disangkakan, apa yang dilakukannya. Ini Siadi Biban. Siadi Biban itu apa artinya? Siapa, di mana, kapan, bila mana, dan bagaimana caranya. Jadi hukum orang itu enggak serta-merta langsung dihukum. Misalnya ada pembunuhan, langsung orang itu dihukum, dimasukkan penjara. Enggak bisa seperti itu. Contoh, Ferdi Sambo membunuh Joshua, ada yang ngaku, ada yang tidak. Ada yang mengatakan tembak menembak, ternyata tidak menembak, tapi dia ditembak. Makanya di situ kejaksaan menilai, oh ini caranya bagaimana, siapa pelakunya, siapa yang menyuruhnya, siapa turut sertanya. Seperti itu. Itu ya Pak Ari. Jadi saya jelaskan bahwa kami kejaksaan itu melakukan hadir di pesantren, di sekolah segala macam itu melakukan pencegahan. Apalagi di pesantren di Dumbai, baru 2 bulan saya di sini 7 orang atau 8 orang ditangkap. 8 orang ditangkap terduga terafiliasi dengan radikalisme atau terorisme. Dengan kita hadir di sini, adik-adik sekalian, ustadz-ustadznya bisa berkomunikasi pada kami. Pak, ada informasinya orang seperti ini. Kita, kalau bisa kita bina, kita binakan. Bisa kerjasama, kita kerjasama. Bagaimana caranya untuk membangun itu dari pesantren untuk Islam, NKRI dan kemanusiaan. Udah bagus, karena itu. Ini Dumbai ini bermacam-macam aliran, bermacam-macam agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Konghucu, ada juga yang di itu Sungai Sembilan itu, suku Aki, bermacam-macam di Dumbai ini. Tapi di Dumbai ini lebih banyak ternyata yang terpapar jaringan-jaringan sel-sel dari terorisme. Kenapa mereka dulu adanya nama Paknga? Paknga itu kan tembak mati kan? Tembak mati itu di daerah Pundam ya, sekitar sana. Nah di Dumai Pak masih ada beberapa orang lagi dalam pengawasan, dalam pengintaian. Makanya Ustaz-Ustaz, saran saya, ya kalau memang sudah mengkafirkan sama-sama kita Islam, sudah membid'ahkan sama-sama kita Islam, itu perlu dicurigai. Nggak ada yang paling benar, kita nih semuanya sama. Kalau merasa paling benar, paling bersih, paling hebat, itu berarti sudah dianggap kita sudah nggak benar. Kenapa? Yang bisa mengatakan benar itu baik itu adalah orang lain atau Allah Subhanahu Wa Taala. Agama itu adalah akal. Kenapa harus agama itu ada akal? Banyak orang belajar agama itu dari buku, bukan dari buku dan guru. Belajar agama itu harus dari buku dan dari guru. Kenapa? Agama itu sesuai dengan keadaannya. Ya. Dulu zaman dulu mana ada ustadz-ustadz itu dia sholat di masjid itu pakai mikrofon. Nggak ada, karena mikrofon belum ada. Kenapa janggut-janggutnya banyak panjang? Mungkin zaman Nabi dulu karena belum ada pembersih janggutnya. Kalau sekarang kan mau harga 10.000 segala macam banyak. Seperti itu. Yang pakai cadar itu boleh. Tapi jangan mengatakan orang yang tidak pakai cadar itu adalah kafir. Ini mengatakan pakai cadar, mengatakan orang yang nggak pakai cadar itu adalah kafir. Kalau mengkafirkan satu sama lain, sama-sama Islam, berarti udah sesat. Seperti itu. Jadi sekalian bahwa ada yang hafal dengan Pancasila? Hafal sekalian? Coba ada yang kacamata, saya dari tadi dia serius sekali. Coba deh. Siapa namanya deh? Rian. Ayo, Pancasila. Coba, bentar, diikuti yang lain, coba.
Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Dalam pemusyawaratan perwakilan. Dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makasih ya. Kenapa harus ada seluruh Pancasila? Banyak yang mengatakan bahwa saya di Nuba, Pak, sebelum sini Sumatera Selatan, sekolah SDIT itu tidak boleh menghormati seniornya, nggak boleh salam sama orang tuanya, nggak boleh hormat dengan bendera saat upacara. Coba seperti itu. Nggak boleh ada pasang burung Garuda. Itu ada burung Garuda, ada Jokowi, ada presiden dan wakil presiden. Bayangkan kalau anak tidak boleh hormat sama orang tua, sungguh sama orang tua. Bayangkan seperti itu. Sesat tidak? Sementara kita, bagaimana kita lahir ke dunia ini tanpa orang tua? Nabi akan bisa ada. Kenapa sih namanya Pancasila? Pancasila itu ada lima. Satu, kenapa harus ketuhanan? Karena setiap ada dunia ini harus ada Tuhan. Setelah ada Tuhan, barulah ada sila kedua. Baru ada manusia. Diciptakan dari Tuhan itu adalah manusia. Manusia kemanusiaan yang adil beradab kan. Jadi harus manusia yang adil, yang beradab. Berarti harus beradab sama-sama. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi hubungan dengan Allah harus baik, dengan manusia harus baik. Gotong royong, diceritakan Pak Ustadz tadi kan, bahwa harus kita saling tolong menolong. Di dalam sini tanpa orang tua nggak boleh kita, itu bukan keluarga saya, nggak boleh. Apapun yang di sini adalah satu sama lain. Jadi setelah ada Tuhan, ada manusia, timbullah persatuan. Kenapa harus ada persatuan? Semboyan Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Di Dumai ini ada suku Batak, ada suku Palembang, ada suku Melayu, ada suku Nias, ada suku Jawa, ada suku Cina, segala macam di sini. Kenapa bergabung menjadi adanya Dumai? Kenapa kita tidak perang? Berarti kita menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Kalau tidak bersatu, tidak akan bisa duduk bersama-sama di sini. Makanya nilai Pancasila itu harus kita junjung tinggi. Nggak ada yang bisa menilai seperti itu. Terus kemudian keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi rakyat itu harus dipimpin. Ada ustadz, ada guru, ada ustazah, ada murid, ada umaro, ada ulama. Siapa pemimpin? Adalah umaro. Masa pesantren nggak tahu? Umaro. Jadi umaro itu adalah pemimpin. Pemimpin siapa yang dipimpin oleh umat? Ada ustadz, ada kiai, ya. Jadi umaro dan umat, di sanalah kita harus saling mengisi. Kalau pemimpin jadi pemimpin yang baik, kalau jadi rakyat yang baik, kalau jadi murid yang baik. Jangan jadi murid, jadi santri mengajar ustadznya. Jadi ustadz jangan mencabuli santrinya. Kan di Jawa Timur kan ada tuh, polisi mau nangkap ininya malah diserang polisinya. Coba seperti itu. Padahal dia mencabul santrinya. Nah, ada hal seperti itu. Anak-anak ini, karena adik-adik sekalian harus tahu bahwa ada anak-anak, ada dewasa, ada remaja, harus bisa seperti itu. Jadi anak-anak itu dari dalam kandungan sampai dengan umur 18 tahun. Kalau anak-anak itu wajib dilindungi, nggak boleh dipukul, nggak boleh disiksa. Apa itu cabul, apa itu perkosaan, harus tahu.
Makanya di pesantren Kamar Al-Furqan itu dibatasi Pak. Laki-laki dan perempuan itu boleh saja, tapi jangan terlalu. Kita hidup di sini harus bersama-sama. Coba kalau yang cewek ada pingsan, sementara yang cowok-cowok dibatasi nggak lihat. Nah, yang terlalu berlebihan seperti itu. Jadi saya mengatakan, adik sekalian, agama itu adalah akal. Kita harus punya akal. Nggak boleh makan ini Pak, kayaknya racun. Tapi sementara kita mati kelaparan, kita lihat racun atau bukan. Karena kita punya akal. Itulah perbedaannya antara binatang dengan manusia. Kalau binatang apa yang dikasih dia, mau racun, mau apa, kasih sama anjing itu, terlelap sudah. Nah, jadi itu apa namanya, anjing itu kita kasih racun, kasih nasi, kasih tulang, langsung dimakan. Kalau manusia, ini apa nih? Dilihat dulu mereknya. Kalau kita belanja di Indomaret ya, dilihat dulu kadaluarsanya kapan, harganya berapa. Nanti kita bawa uang banyak, ternyata harganya murah. Kita bawa uang dikit, kita mau bayar, ternyata harganya mahal. Itulah manusia. Nah, ada sekalian di sini bahwa di pondok pesantren berbahagialah ada sekalian di sini. Di sini harus disiplin. Dan pesantren itu harus disiplin juga. Kenapa? Ada waktunya dia sholat, ada waktunya tahajud, ada dia waktunya mengaji, ada waktunya bersilat, apa namanya? Berwasilah ya. Ada juga seperti itu. Kenapa? Kalau di sekolah biasa, waktunya dari pagi sampai jam 2. Sisanya bebas. Kalau di pesantren tidak, harus belajar dia, mungkin sorenya mengaji lagi. Saya enggak orang pesantren, tapi saya dari kelas 3 SD saya sudah azan tiap Jumat di masjid. Tapi ilmu saya dengan agama itu masih dangkal. Sampai sekarang juga saya kalau di tempat saya masih pengurus masjid. Jadi maksud saya adik sekalian, berbanggalah adik-adik kalau betah di sini. Kenapa? Dengan ilmu agama itu, yang pintar-pintar ilmu biasa, ilmu umum, kalah dengan ilmu agama. Kenapa saya mengatakan kalah? Karena kita akan pasti mati. Orang pintar, orang pejabat itu akan mati. Terus terang saja saya belum bisa menyolatkan jenazah. Memandikan jenazah. Tata urutannya yang secara benar. Kalau ada di pesantren itu sudah bisa. Bagaimana menyolatkan jenazah, bagaimana mandikan jenazah, bagaimana mengkapani jenazah. Betul Pak Ustadz? Diajarkan seperti itu? Ada yang diajarkan? Ya. Berbahagia di sini. Karena kita dilatih, karena kita akan mati, akan kembali kepada masyarakat. Kalau kita dari luar sana SMP nggak akan ada ilmunya itu. Hanya pintar-pintar aja di sekolah saja, tapi dia nggak mikir kembali kepada masyarakat. Jadi kalau pesantren itu kita pasti, kalau orang mantan kiai itu kan harus beda Pak Ustadz. Ini ada juga kelemahannya. Nanti ada sekalian dari kecil di pesantren, udah baik, udah bagus, kembali ke masyarakat menjadi preman. Jadi ada istilahnya, ada mantan ustadz, ada mantan preman. Kalau mantan ustadz ini celaka ini. Tapi kalau mantan preman, tapi dia menjadi ustadz. Tadi dijelaskan Pak Ustadz tadi bahwa ini sama preman seperti itu. Nah, jadi jangan sampai mantan ustadz Pak ya. Kalau bisa mantan preman. Kalau untuk preman kembali ke ustadz itu lebih baik. Begitu juga cewek-cewek kalau mau pacaran, jangan cari mantan ustadz. Ya, carilah mantan preman. Kalau bisa ustadz terusan. Jangan nanti pura-pura ustadz jadi preman. Nah, begitu. Selanjutnya sekalian, bahwa kami kejaksaan ini kenapa harus di pesantren-pesantren itu hadir? Karena wajib kami melihat sebagaimana masyarakat ini paham jangan hanya ilmu agama saja. Karena Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa perbedaan itu adalah anugerah. Perbedaan antara itu adalah anugerah. Nggak perlu diributkan cara ibadah kita, cara sholat kita,
cara doa kita, agama kita nggak perlu diributkan. Itu karena kita dibahas dalam undang-undang 45 itu menjelaskan pasal 28 itu apapun agamanya, apapun caranya dilindungi oleh undang-undang, oleh negara. Rumah ibadahnya silakan. Orang ini Kristen, dia mau seperti Pak Yosua ini Kristen, dia tiap minggu dia mau ngaji, mau menyanyi, mau apa segala silakan, sepanjang tidak mengganggu lingkungan. Begitu juga kita Muslim, jangan kita mentang-mentang kita mayoritas Muslim semau-maunya orang Kristen nggak boleh. Nah, itu nggak boleh karena Pak Presiden mengatakan bahwa perbedaan itu adalah anugerah, adalah kalau kita fitrah. Kenapa ada sila persatuan Indonesia? Kita merdeka bukan karena dari Muslim saja. Kita merdeka, negara kita merdeka ini dari berbagai macam agama. Ada Hindu, ada Buddha, ada Muslim, ada Kristen, dan lain sebagainya. Maka dari itu sekalian, jangan nanti ada doktrin bahwa selain dari Islam itu, selain itu sesat, selain dari Islam itu salah. Jangan sampai seperti itu. Kita hidup bermasyarakat itu butuh orang lain. Mana ada kita tanpa butuh orang Cina? Dari zaman nenek moyang kita dulu butuh Cina, karena ada peribahasa mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi kita jangan ikut-ikutan orang Cina. Ambil ilmunya, serapi untuk kita tapi yang baiknya, yang buruk yang buang. Banyak orang menolak orang Cina, benar itu menolak, saya juga menolak. Tapi kalau tidak ada orang Cina seperti ini nggak akan maju kita. Kenapa? Nggak ada yang mau membiayain, nggak ada yang bersedekah. Kalau orang Cina, orang kaya itu kita minta bantuan, tolong Pak bantuan untuk membuat, langsung bantu. Tapi kita harus melihat bagaimana dia pedulinya sama lingkungan, pedulinya sama, kita harus kita jaga juga. Jadi sekalian jangan anti, karena jelas di situ NKRI. Sepanjang dia masih bendera Pancasila merah putih, ya sama-sama kita. Ya. Jadi jangan nanti didoktrin bahwa yang lain itu sesat, yang lain itu salah. Saya juga marah Pak kalau orang Cina itu banyak datang ke Dumai ini menghabisi lapangan kerja kita orang lokal. Ya bagaimana orang Cina nggak datang kalau kita nggak bisa, disuruh ngetik nggak bisa, suruh nyetir nggak bisa nyetir tapi nggak punya SIM, ya, suruh kerja di kantor dia maling, ya kan? Bagaimana kita mau percaya? Kalau orang Cina dia jadi pegawai di sana, kalau dia nakal langsung dipecat. Kalau mencat orang Dumai langsung demo. Orang Cina mau dia demo. Mana berani dia demo di sini? Coba. Kan baru-baru ini kan kemarin 2 hari yang lalu itu ada antara warga negara melawan orang Cina di Sulawesi ya, Sulawesi Barat kalau nggak salah itu. 2 orang meninggal, 9 orang luka itu. Jadi kelompok tenaga kerja asing dengan lokal. Jadi di sana saya sekalian kita belajar mencari ilmu pendidikan itu sesuai keadaannya. Jangan ada di sini, kata guruku, kata ustadku nggak boleh Pak makan seperti ini. Kita gunakan akal. Nggak boleh misalnya mencuci tangan, atau nggak boleh pakai sendok. Kita lihat, kalau semua orang pakai sendok kita sendiri pakai tangan kan malu kan? Jadi makanya kita gunakan akal. Nanti di pesantren misalnya semuanya karena kan nggak boleh pakai sendok ya Pak ya, semua pakai tangan makan, boleh juga. Jadi sesuaikan dengan keadaannya. Kayak dulu kan mana ada orang tua menghukum anaknya masuk penjara, nggak ada. Orang tua mukul anaknya, nggak ada. Sekarang sudah banyak orang tua memperkosa anak kandungnya, udah banyak. Di Morenin Sumatera Selatan itu Pak ada anaknya pacaran sama ibu kandungnya, ada. Itu lain jenis.
Di Dumai ini Pak sama-sama jenis banyak. Bukan hanya orang Indonesia saja, orang luar negeri pun pacaran sama orang kita. Orang Malaysia itu perempuan pacaran sama perempuan Indonesia juga, ditangkap dari sini. Jadi zamannya seperti itu. Jadi ciri-ciri mau kiamat sudah banyak, tapi dari memang zaman dulu, dari zaman Nabi Lut pun sudah ada gay, sudah ada lesbi, sudah ada homo. Begitu juga sebaliknya, banyak juga ustadz-ustadz mencabuli, mensodomi santrinya. Jadi hati-hati seperti itu. Kadang-kadang kejadian itu bukan terjadi karena niat, tapi terjadi karena kesempatan. Adik-adik sekalian, ini pisah tempat tidurnya Pak ya, yang ingat memodok di sini. Nah, laki-laki dan perempuan bisa. Kadang-kadang karena dia nggak sadar tertidur di kamar tempat terbuka, timbullah niat seperti itu. Yang laki-laki kalau tanpa izin dari perempuan jangan masuk ke tempat perempuan. Begitu juga sebaliknya, yang cewek-cewek jangan mentang-mentang dekat sama laki-laki dan masuk saja. Tahu-tahu dia kemasukan setan. Nah, langsung kamu disekap sama laki-laki yang haus-haus itu kan. Namanya takdir, gak bisa kita. Tadi sudah dibicarakan Ustadz tadi, kalau Tuhan menghendaki itu gak bisa menghalangi. Maka dari itu kita menghindari hal-hal seperti itu. Jadi sekalian, ya, berhati-hati menggunakan medsos ini Pak. Ustadz boleh menggunakan handphone? Nggak boleh. Dilarang keras menggunakan handphone. Sebenarnya Pak Ustadz, memang itu boleh dilarang. Tapi kalau saya boleh usul, agar adik-adik ini sekali-kali boleh dikasih untuk membawa handphone. Kenapa? Sekarang Pak, zaman ini kan teknologi Pak, digital. Kalau mereka gaptek kayak saya tidak gaptek Pak. Jadi kadang-kadang ketinggalan kita. Kayak ini kan mengedit misalnya spanduk, menuliskan kata-kata kita. Ya maksud saya jangan mereka ketinggalan zaman. Ilmu boleh dicari, kalau boleh kasih kesempatan. Tapi ingat, jangan handphone yang perbedaannya Pak. Harus kita tahu juga. Nanti mentang-mentang orang kaya handphonenya yang mahal. Mentang-mentang orang kaya handphonenya kameranya 8. Iya kan? Bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini kan? Kamera semua. Gini-gini aja. Seperti itu, karena orang kaya. Jadi jangan adik-adik sekalian merasa karena orang tidak mampu, merasa terhina, jangan. Begitu juga jangan mentang-mentang orang kaya merasa sombong. Sekarang 88 sampai 89 itu ada temanku anak anggota DPR. Tiap hari dia masuk motor ke dalam kelas Pak. Karena orang kaya. Sementara saya punya sepeda. Tapi saya dari kelas 6 SD sampai dengan saya pendidikan jaksa, saya selalu menjadi ketua kelas. Jadi dia merasa kaya, sekarang dia tukang parkir saja di jaksa. Jadi pas saya mau parkir, ini Ari nih gitu kan. Agak orang putih lah ya, orang putih. Aduh Pak, rambut pirang lupa di sekolahnya. Jadi dia masuk kelas. Nah sekarang saya lihat di pasar itu, saya parkir mobil. Pak Aja, ini Ari ya. Dia nggak mau lihat buka Pak. Dia pakai tutup gini. Aku bilang, jangan seperti itu. Bro, sama lah kita. Kasih 20.000 lah dia. Memang udah dia terima uang itu. Dulu bukan main dia kayak per hari itu. Kakinya naik meja tiap hari berenang ke meja. Kita nggak berani tuh. Karena kita orang kampung. Itu sederhana, dia naik motor itu. Nah, jadi adik sekalian jangan merasa minder. Karena nggak ada yang tahu nih. Ya. Terus belajar, bekali diri, jaga integritas, jaga moral, jaga etika, berbuat baik sama siapapun, banyak menolong orang, banyak sedekah, jangan pelit. Banyak teman-temanku yang pelit, mentang-mentang dia pintar nggak mau kita ngasih, itu pelit ya.
Sekarang dia jual es tuh, mohon maaf sama Tuhan. Pelit kali tuh si Siti Hawa tuh. Kawanku tuh, Siti Hawa namanya. Pelit kali dia karena daging satu terus kan. Kalau kita menyentuh nggak ada kan, belum sudah kan, tutupnya di buku. Sekarang dia jualan es di pasar. Ketemu sama saya, waduh Bu Siti Hawa apa kabar? Dia bilang kan, kok kau udah tua kali, aku bilang gitu kan. Yang gitulah katanya. Saya jual es sekarang katanya. Keborong lah, aku bilang gini, bungkus-bungkus lah nih, keborong gitu loh. Aku mau jadi orang kaya sekarang, aku bilang. Dan dulu kau pelit kali kau nih, bisa isi ujiannya pelit kau nih, aku bilang gitu. Malu lah dia sama suaminya. Waduh Pak, katanya si Abu ini katanya. Ini nakal orangnya katanya. Tapi tanggung jawab katanya. Ya, jadi sekali seperti itu ya. Jadi hidup kita ini kita ibarat melayang-layang. Tapi saatnya kita nggak tahu beradu di mana. Tapi dengan kita punya ilmu dari pesantren ini adalah ilmu yang kuat. Kalau kita sesat nggak terlalu jauh. Ya, kalau kita sudah belajar ilmu agama, berbanggalah dari sekali bisa di pesantren. Selesaikan pesantren, kalau bisa teruskan. Kuliah pun ada temanku di Muba itu dia sampai ke luar negeri Pak, dibayar. Karena dia pintar, 30 juz hafal. Jadi ada program di Muba itu yang hafal 30 juz itu dia boleh kuliah luar negeri secara gratis. Di Jawa di apa di Jogja, di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu ada satu desa itu wajib satu sarjana. Desa Pogok itu Pak, kaya tuh Pak. Kalau desa Pogok Jawa Tengah, Klaten. Desa itu satu rumah itu wajib satu sarjana. Satu rumah wajib satu orang ustaz. Jadi dia per tahun itu dia mengeluarkan ini tamat ini masuk kuliah, dibayar sama Pak Kades. Kuliah gratis. Karena dia hafal 30 juz wajib dia umroh gratis. Seperti itu. Jadi kalau kita punya ilmu, banyak keahlian, banyak skill itu tinggal takdir dari Tuhan. Jangan sudah nggak sholat, sudah nakal, sudah nggak bantu orang lain, sudah nggak patuh orang tua, sudah nggak hormat sama guru, pemalas, pelit, pedit, nggak skill, nggak akan jadi orang. Yang pintar, yang punya mampu begitu jadi orang, apalagi sudah seperti itu. Jadi kita harus banyak keahlian dan keilmuan. Terus ada kerudungan. Ada sekalian cewek-cewek jangan suka apa namanya apa istilahnya membuli. Karena dalam undang-undang yang terbaru itu bahwa tahu membuli? Tahu? Bagaimana membuli? Apa itu membuli? Coba saya bisa jawab. Coba ini cewek ini. Siapa nama dia? Ayo ini. Kok lihat orang lain? Ayo. Hah? Terserah bebas. Jangan malu-malu. Oke. Siapa namanya? Hah? Anggun. Ngejek. Terus ada lagi yang lain? Yang cewek-cewek, ada tahu? Yang bully? Tadi banyak yang tahu nih, kok bisanya mau ngejawab? Tahu, ada ini, yang ini, siapa nama? Oh yang itu, siapa namanya? Ada, ini. Siapa namanya? Kila. Tina. Apa deh ngebully deh? Menyakiti teman. Hah? Menyakiti teman, mencaci maki. Sama seperti merundung. Merundung sama membuli. Bukan contohnya seperti apa? Kalau membuli itu pasti sudah perundungan. Ya, cuma caranya apa? Seperti apa? Tahu? Coba yang cowok, tunjuk tangan siapa yang bisa? Ada yang tahu? Hah? Memukul. Memukul. Nah, ada lagi yang lain?
Ada lagi siapa? Coba. Yang kita ngomong nanti saya tanya kan nggak bisa. Dia bukan dengan fisik, ya. Membuli itu bukan dengan fisik, tapi dengan kata-kata. Contoh, kamu busuk. Oh si busuk datang, Atau nama aslinya Joko, dibuat Bono. Si Bono datang. Misalnya kecebong dengan kampret. Itu termasuk membuli. Jadi biar tahu ya. Jadi sekalian harus kita tahu kenapa. Kadang-kadang kalau bahasa kami Palembang di desa itu julukan. Bahasa julukan. Oh si hitam misalnya. Smekot kotor. Itu bully. Nah, jadi sekalian harus tahu seperti itu. Jadi kenapa ada nggak boleh seperti itu? Kalau orang tuanya tidak terima, itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib karena adalah pasal dalam undang-undangnya pasal 45, pasal 27 undang-undang itu. Barang siapa membuat, mengedit, mendistribusikan, mentransmisikan, membuli segala macam itu di sana bisa dihukum itu penjara. Jadi anak-anak itu harus tahu, jangan sampai nanti nggak tahu bagaimana Pak, kenapa saya tuntut Pak itu masuk penjara Pak. Nah. Siapa nama deh? Senyumnya manis sekali. Siapa namanya? Hah? Siapa? Ya, nggak boleh pelan-pelan. Jadi kalau jadi murid, jadi siswa itu harus keras. Siapa namanya? Siap, Siska. Itu. Ya jangan sampai kita, kenapa? Kalau kita punya mental, jadi kita harus bisa. Kalau kita takut, ya nggak bisa jawab, ya gugup, gitu. Ya, kayak kakak adik dia berdua. Enggak ya? Jadi harus tahu ada dia sekalian ya, karena kapan sedang ada yang kuat, karena yang biasanya yang kuat ini lebih sering menganiaya atau memukul pihak yang lemah. Kadang-kadang yang lemah ini karena teraniaya makanya timbul khilaf, timbul terjadi pembunuhan. Banyak terjadi di pesantren-pesantren itu seperti itu karena dia selalu mentang-mentang dia orang desa, orang nggak punya, selalu dibully, dipukul, telinganya dicubit seperti itu. Saya minta jangan terjadi di sini, ya Pak Ustadz ya. Jangan sampai adik sekalian, saya ingatkan jangan sampai ada istilah mentang-mentang adik kecil, selalu disuruh terus diangkat air. Ada seperti itu di pesantren itu. Jangan sampai seperti itu, jangan dia jadi budak dia, walaupun dia harusnya dia diangkat lebih tinggi, nggak boleh bebankan disuruh masak, nggak boleh bebankan ngambil nasi. Saya tahu itu karena ponakan saya di pesantren itu seperti itu. Kalau makan itu berbaris panjang seperti itu, rebut-rebutan lah dalam kuali itu. Makan itu nggak pasal. Dibagi. Mau mandi juga seperti itu. Air itu susah karena dikit rebut-rebutan mandi pagi-pagi itu. Pakai jerigen dia bawa panjang-panjang itu, baris. Itu pesantren Pak. Jadi pengalamannya bukan enak. Tapi ada sekalian percayalah keluar dari pesantren ini kalau ikut tes itu nggak usah dilakukan lagi karena sudah biasa mandiri, sudah biasa punya disiplinan, sudah punya kemampuan. Dan ada sekalian kalau mau tes kejaksaan itu tinggi badan, yang cewek dan cowok itu harus tentukan, yang cewek minimal 155, yang cowok minimal 160. Jadi kalau tingginya kurang seperti itu agak susah mau masuk kejaksaan, apalagi di kepolisian sama di TNI susah sekali. Makanya badan harus ideal, kurus yang terlalu kurus, gemuk yang terlalu gemuk, tinggi yang terlalu tinggi. Jadi harus ideal. Tapi jangan pula mentang-mentang kecil nggak punya cita-cita, nggak boleh seperti itu. Banyak dosen guru di Unsri itu nggak punya tangan. Profesor Dr. Abdul Busro yang menulis dengan kedua tangannya seperti ini.
Profesor Dr. Abdul Busol. Jadi jangan merasa mentang-mentang kita kekurangan, kita menjadi minder, nggak boleh. Mentang-mentang kita kecil, nggak mau bersaing sama yang lain, nggak boleh. Nasib itu nggak ada yang menentukan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tuah manusia, tahu tuah? Nggak tahu ya, bahasa sini nggak tahu ya tuah. Kelebihan manusia itu nggak bisa dilihat seperti itu ayam, tapi Tuhan yang bisa ini. Kalau ayam bisa kita lihat, oh ini boleh diadukan seperti ayam seperti itu. Jadi hanya kita menjalani. Mungkin saya kira Pak Ustadz kata hari kita kali sambulan. Ya, terus. Gerakan nasional